teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di Useful Conversation Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Sebelumnya kenalin, nama aku Mareta Putri, biasa juga dipanggil sama Mareta nih. Oke teman-teman, episode 2 ini sangat spesial loh karena kita kedatangan bintang tamu yang juga nggak kalah spesial nih. Penasaran nggak sih siapa bintang tamunya? Oke, langsung saja kita sambut ada Kak Muhammad Faif Dwi Alif Khan yang menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Hayam Muruk Perbanas Surabaya nih. Oke, sebelumnya mau nanya nih Kak, gimana sih perasaannya diundang jadi bintang tamu di Useful kali ini Kak? Oke, perasaannya ya mungkin dari saya pribadi sangat senang sekali dan juga bersyukur. Saya tipikal orang yang suka diberikan tempat untuk sharing terkait pengembangan diri dan juga aktivitas dari saya gitu, semoga bisa menginspirasi teman-teman nantinya gitu. Jadi tentunya perasaan ini sangat bersyukur dan juga terima kasih kepada pihak BEM yang sudah mengundang saya gitu. Nah, oke, gimana nih kabarnya Kak Faif pada hari ini? Untuk kabarnya alhamdulillah baik. Kalau Kak Marita sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, luar biasa. Oke, semoga sehat selalu ya Kak Faif ya. Amin. Nah, oke. Hari ini kan masuk weekend ya Kak ya. Aku ngucapin makasih banget buat Kak Faif udah meluangkan waktu untuk menjadi bintang tamu pada episode 2 kali ini. Karena sesuai dengan tema kita Kak pada hari ini, yaitu menggali potensi dan meraih prestasi pada masa kini. Oleh karena itu kita mengundang Kak Faif karena udah menggambarkan dari tema kita kali ini Kak. Oke, sebelum ke tempat podcast, Kak Faif apakah ada acara lain? Untuk perihal acara yang sama masih belum ada karena masih disibukkan dengan aktivitas sendiri. Kebetulan minggu ini juga masuk minggu UAS ya, jadi masih disibukkan dengan aktivitas sendiri gitu. Nah, oke, terima kasih ya Kak ya udah menyempatkan waktu nih hadir di sini di antara banyak kesibukan kakaknya nih. Oke, aku mau nanya nih Kak, kesibukan Kak Faif sehari-hari apa aja nih Kak selain kuliah? Wah, terkait kesibukan, saya tipikal orang yang multitasking ya. Jadi selain juga mahasiswa, saya juga seorang freelancer. Jadi kebiasaan sehari-hari selain dari perkuliahan, tentu saya bekerja sebagai seorang freelancer social media designer. Jadi kesibukannya adalah ya udah desain, kemudian admin sosial media, dan di sisi lain juga saya mengikuti beberapa course ataupun sertifikasi tentang IT. Jadi keahlian sampingan dan juga keahlian yang harusnya kita tuju yang informatika tetap saya jalankan dua-duanya gitu. Waduh, hebat banget nih kakak. Kakak juga punya banyak kesibukan ya kak. Benar. Nah, selain kesibukan kayak gitu kan kakak juga bisa mencetak prestasi nih. Boleh dong kak sharing gimana sih pengelolaan waktunya kakak? Karena di sibuknya kuliah tapi juga bisa bekerja dan juga bisa mencetak prestasi. Oke, berarti ini berhubungan dengan time management ya. Jadi time management seseorang itu berbeda-beda. Mungkin dari Kak Meta sendiri membuat list-list atau catatan kecil. Kalau saya pribadi ini tipikalnya orang yang tidak berpatok dengan time management gitu. Jadi apa yang ada di depan mata saya ataupun tugas yang ada di depan mata saya itu langsung saya kerjakan gitu. Jadi saya ini kan tipikal orang yang short memory ya, bukan long memory. Istilahnya sesuatu yang bisa saya ingat sekarang itu harus saya kerjakan sekarang juga gitu. Karena kadang kala kita membuat time management dengan baik, dengan lisan, entah itu berpatokan dengan kegiatan pertama itu kegiatan yang penting, terkadang kalau kita tidak berhasil menyelesaikannya itu merasa diri kita tidak percaya diri ataupun masih kurang gitu loh. Jadi dari aktivitas tersebut akhirnya merasa kayak kecewa gitu. Oh ternyata aku belum bisa nih melaksanakan kegiatan yang sudah saya rancang sebelumnya gitu. Maka dari itu saya tidak ingin merasakan hal yang sama seperti itu untuk merasa merugikan diri sendiri. Jadi sesuatu yang ada di hadapan mata ataupun sesuatu yang sudah ada itu langsung saya kerjakan biar tidak ada penundaan ataupun hal lainnya seperti itu. Nah itu dia teman-teman, jadi bisa dikatakan juga kuncinya tuh kayak ya udah lakukan apa yang sudah di depan mata ya. Oke, itu kan manajemen waktu dari Kak Faif nih, biar kita juga bisa berprestasi sama kayak Kak Faif. Oke, masuk ke next question, kalau boleh tahu bisa disebutkan nih Kak 3 pencapaian terbesar Kak Faif nih apa aja nih Kak? Oke, 3 pencapaian terbesar kemungkinan terdapat pada tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu saya pikir adalah tahun keberuntungan bagi saya gitu, karena memang untuk yang pertama saya mendapatkan juara 1 mobile apps desain UX. Itu berhubungan dengan rancangan desain mobile apps yakni Batiko, jadi mengenai batik. Kemudian yang kedua adalah saya lolos pendanaan PKM di bidang karsa cipta. Kebetulan ini juga pertama kali didapatkan oleh Informatika UHI Perbanas gitu. Jadi ini menjadi pencapaian besar bagi saya. Kemudian ada beberapa proyek yang lainnya, entah itu proyek dari pengabdian masyarakat ataupun proyek perkuliahan yang bermanfaat untuk orang lain. Itu saya rasa itu adalah proyek yang bermanfaat dan juga proyek yang terbesar bagi saya gitu. Oke, itu ya teman-teman pencapaian terbesar dari Kak Faif ini. Oke, kalau penasaran dengan prestasi-prestasi lainnya yang dimiliki oleh Kak Faif, bisa dong langsung kepoin sosial media dari Kak Faif. Bisa disebutkan Kak? Oke, terkait sosial media saya pribadi di Instagram teman-teman bisa follow nih di @faifalkan17.
itu tentang saya pribadi. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin melihat portofolio saya di bidang IT, baik dari landing page ataupun sistem informasi dan lain sebagainya, itu bisa melalui website faifalukan17.github.io gitu. Jadi teman-teman bisa melihat portofolio saya mengenai proyek-proyek IT. Kemudian teman-teman jika ingin melihat proyek saya terkait desain atau social media designer, bisa juga cek di Instagram @bujangkreator. Di situ beberapa proyek ataupun rancangan desain pernah saya kerjakan untuk klien-klien saya gitu. Kemudian di sisi lain, kalau teman-teman ingin melihat saya sertifikasi, saya pengalaman organisasi, pengalaman kerja dan lain sebagainya, itu melalui LinkedIn saya, yakni Muhammad Aib Alifkan gitu. Jadi teman-teman di sana bisa melihat beberapa riwayat saya selama perkuliahan ataupun selama bekerja gitu. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin melihat CV saya secara digital, bisa dicek di kukenali.com/m517. Oke, itu aja sih mungkin. Oke, itu ya dia teman-teman mengenai sosial media dari Kak Faif. Jadi Benar. mungkin sekarang teman-teman bisa langsung follow nih dan juga mengikuti kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama Kak Faif. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan terbesar selama masa kuliah ini apa sih Kak sampai hari ini, dan juga gimana sih cara Kak Faif untuk mengatasi tantangan tersebut dapat berprestasi gitu Kak? Oke, tantangan terbesar bagi saya selama 20 tahun ini ya, masih 20 tahun ini, jadi tantangan terbesarnya adalah di diri sendiri tentunya. Jadi kalau diri sendiri kurang semangat, kurang fokus, kurang aktif dan lain sebagainya, itu akan menghambat segala aktivitas ataupun kegiatan dalam merancang karya atau memberikan ide, itu pasti terhambat. Jadi tantangan terbesar adalah menggerakkan diri sendiri untuk selalu berpikir secara inovatif dan juga memberikan ide-ide yang terbaik untuk karya-karya yang saya ciptakan gitu. Jadi memang diri sendiri ini mempengaruhi kualitas dari kegiatan yang saya alami gitu. Nah itu dia teman-teman, jadi dapat dikatakan ya kayak kunci utamanya tuh diri sendiri. Benar sekali. Kayak gimana sih cara kita untuk membuat diri kita sendiri termotivasi dan juga melakukan hal-hal Iya benar. Oke, wah setelah mendengar cerita dari Kak Faif ini kan udah sangat amat luar biasa ya Kak ya. Iya. Oke, untuk mencapai prestasi dan juga karyanya tuh Kak Faif apakah terinspirasi dari siapa gitu Kak? Atau ada yang mendukung mengenai karyanya Kakak? Oke, terkait inspirasi ya. Jadi inspirasi menurut saya adalah orang-orang yang di sekitar itu, orang-orang terdekat saya. Entah itu keluarga, kemudian teman, ataupun orang-orang yang baru gitu. Jadi mungkin dari sisi keluarga nih ya, kita bisa melihat bagaimana keluarga mendidik kita, memberikan kasih sayang dan juga motivasi-motivasi tertentu, itu menjadi inspirasi bagi saya. Dan untuk yang teman-teman, mungkin karena teman-teman di sini kan beraneka ragam ya. Mungkin dari Kak Marita sendiri bisa MC, belum tentu saya juga bisa gitu. Saya bisa desain, belum tentu Kak Marita juga bisa. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu gitu ya. Jadi keanekaragaman teman-teman semua ini menjadi inspirasi bagi saya untuk berpikiran bahwa oh ternyata membangun karya atau memberikan ide itu tidak hanya di satu bidang aja gitu. Karena masih banyak bidang yang lain yang belum kita tekuni dan tidak semuanya itu kita bisa menekuninya gitu. Jadi tentunya orang-orang di sekitar, baik keluarga, teman, ataupun orang-orang baru itu menginspirasi bagi saya sih, menurut saya seperti itu. Oke, jadi dapat dikatakan juga nih sumber inspirasi dari Kak Faif ini dari mana aja ya Kak? Iya benar dan dari benar. lingkungan sekitar, orang tua dan juga pertemanan juga bisa ya Kak? Ya. Oke, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Oke, selain sumber inspirasi, boleh dong Kak ceritakan orang-orang yang mendukung prestasi dan juga kakak dan karya dari Kakak ini siapa nih Kak? Oke, kembali lagi ya dengan jawaban yang sama dari pertanyaan sebelumnya, adalah orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat gitu. Mungkin yang pertama adalah dari support orang tua, dari lingkungan orang tua. Kalau misalkan mereka berdua atau beliau-beliau ini itu mensupport kita, memberikan doa, kita itu tidak pernah minta doa, tapi beliau selalu memberikan doa gitu yang terbaik untuk anaknya, untuk membangun karya ataupun hal yang sebagainya gitu. Kemudian dari sisi skala kampus adalah yang mendukung itu tentunya dosen yang pertama, karena dosen itu selalu memberikan peluang ataupun kesempatan dan juga ilmu-ilmu baru bagi kita, sehingga kita sebagai mahasiswa yang merasa proaktif atau merasa kayak oh saya perlu memberikan karya-karya atau ilmu baru, tentu harus belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi seperti dosen kalau di skala kampus. Dan berikutnya adalah teman. Kembali lagi, karena teman adalah beraneka ragam, maka kita bisa mencari atau mengambil beberapa pengalaman ataupun sisi baik dari teman-teman kita, seperti itu. Oke, tadi kan kakaknya juga menyinggung mengenai dosen ya Kak, Iya, setelah kampus nih. Oke, pertanyaan aku nih ya Kak ya, Iya. gimana sih cara Kak Faif buat membangun hubungan atau relasi dengan dosen dan juga mentor nih buat mencapai prestasi dari Kak Faif? Oke, ini jawabannya nanti agak lucu ya teman-teman ya, karena mungkin
karena membangun relasi dengan bapak ibu dosen itu adalah dengan kunci sok asik, sok deket ya, sok kenal gitu ya. Jadi karena apa ya, karena dengan sok asik, sok kenal, sok deket itu kita orang yang merasa diri kita, saya merasa kalau saya itu ekstrovert ya, jadi kadang itu orang lain itu belum tentu ekstrovert seperti kita, maka dari itu kita yang merasa ekstrovert harus memulai bicara terlebih dahulu kepada orang-orang baru gitu. Kita menanyakan hal sesuatu ataupun mencari tahu apa sih pengalaman yang didapatkan oleh bapak ibu dosen sehingga beliau itu saat ini bisa menjadi seperti ini gitu loh. Apa karya-karya yang pernah beliau tampilkan, pernah beliau buat selama perkuliahan itu bagaimana gitu. Jadi dari situ kita bisa memperoleh gitu inspirasi dan juga motivasi dari bapak ibu dosen terkait beberapa karya yang pernah beliau buat gitu. Jadi sok asik, sok kenal, sok dekat itu bisa membantu kita untuk memperoleh wawasan baru gitu loh. Jadi sok asik, sok dekat itu bukan hal yang negatif ya kalau menurut saya, selama kita bertujuannya adalah positif gitu. Karena kalau kita bisa mengambil positif, tentunya itu juga menjadi hikmah atau positif bagi kita sendiri. Sama halnya juga dengan relasi dengan teman juga sih. Kalau teman kita baik ataupun teman kita memberikan ruang positif untuk kita seperti BEM ini sekarang, itu tentu menjadi hal yang baik juga bagi kita gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, jadi dapat dikatakan juga nih ya Kak ya, kayak kunci utama itu SKSD aja Iya, ya, Kak? soal sesuatu deket banget. Nah, ya, jadi kayak pengalaman orang lain itu juga jadi wawasan baru buat kita. Benar. Ya. Oke, Kak Five ini kan mahasiswa teknik informatika ya? Benar, informatika. Nah, pastinya banyak dong tugas project. Nah, pertanyaan aku nih Kak, project apa sih yang menjadi favorit Kak Five? Jadi kalau proyek itu selesai, Kak Five tuh kayak ngerasa bangga gitu buat menyelesaikan project ini. Oke, project yang bikin saya merasa kayak bangga dan benar-benar bersyukur itu bisa menciptakan project tersebut adalah di luar dari mata kuliah ya, itu ada project pendanaan PKM kemarin, yakni PKM Karsa Cipta. Saya membuat website dengan nama Aku Kenali, yakni kartu digital pengenal keahlian diri. Gitu. Jadi project ini yang saya rasa ini memberikan apa ya, gambaran baru, pengalaman baru bagi saya yang baru berkecimpung di dunia karsa cipta, dan itu juga mendapatkan pendanaan. Akhirnya saya merasa kayak, wah ini juga proyek yang benar-benar menantang bagi saya gitu. Dan di sisi lain mungkin ada proyek-proyek yang menurut saya itu menjadi favorit ataupun terbesar gitu, ya ini proyek dari mata kuliah, entah itu website layanan pengaduan masyarakat, kemudian sistem pengambilan keputusan manajer, dan beberapa proyek-proyek tertentu gitu yang mungkin bermanfaat pada orang lain. Itu termasuk saya adalah jika bermanfaat bagi orang lain itu masuk ke proyek terbesar bagi saya gitu. Oke, jadi tadi kakaknya tuh sempat menyebut mengenai Ku Kenali ya Kak? Iya benar, Ku Kenali. Nah, bisa diceritain dong Kak, detailnya itu dari Ku Kenali itu gimana sih? Oke teman-teman, Ku Kenali ini sebenarnya adalah kartu digital pengenal keahlian diri. Jadi secara fisik itu berupa seperti kartu KTP teman-teman. Nah itu bisa di tag NFC dan juga scan QR code yang nantinya akan memunculkan CV kita, kemudian profil pribadi, portofolio, dan juga bisa janji temu dengan orang lain gitu melalui email. Nah itu dari segi fisik ya. Kalau dari segi hardware, dari segi softwarenya itu ada websitenya. Jadi Ku Kenali yang bisa mengatur dan juga mengelola profil-profil teman-teman nih. Jadi Ku Kenali ini tuh ditujukan agar teman-teman itu bisa mengenalkan diri sesuai dengan namanya nih, Ku Kenali. Mari kita kenali gitu. Jadi mengenalkan diri kepada orang lain gitu. Dengan kartu itu mungkin teman-teman bisa melihat, oh ternyata anak ini pernah mengerjakan hal seperti ini ya. Oh ternyata anak ini pernah memiliki pengalaman kerja seperti ini gitu. Jadi dari situ Ku Kenali itu wawasannya adalah untuk orang-orang yang mencari melamar pekerjaan atau enggak menjadi berkas portofolio sendiri gitu. Oke, itu udah sangat amat menarik ya Kak ya. Iya benar. Dapat dikatakan juga itu berbentuk CV ya sih Kak, atau bagaimana nih? Iya, bisa jadi kayak portofolio digital gitu ya, tapi bedanya itu bisa berbentuk kartu gitu. Berbentuk kartu yang bisa kita tag NFC dan juga scan QR code. Jadi orang lain itu bisa mengenal kita tidak hanya melalui V-card-nya gitu, tapi bisa melalui kartu itu tadi, tinggal tag udah kenal semua orang gitu. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses di mana Kak? www.kukenali.com. Nah, teman-teman bisa berlangganan di sana nih, karena di Ku Kenali ini masih ada diskon nih teman-teman. Mungkin bisa membuat kartunya secara fisik ataupun membuat V-card-nya secara gratis, boleh banget nih. Bisa hubungi di www.kukenali.com. Seperti itu. Oke, boleh aku untuk menggali yang proyeknya juga yang Boleh. Yang masyarakat tadi apa Kak? Arti masyarakat?
Sorak, solusi rakyat gitu. Nah, bisa diceritain juga dong Kak, kayak detailnya tuh gimana sih kok sampai namanya tuh Solusi Rakyat? Oke, jadi layanan pengaduan masyarakat itu berbentuk dengan website, website yang bisa mengadukan ataupun memberikan pengaduan secara online gitu loh untuk warga masyarakat setempat. Website ini belum diimplementasikan sih, tapi sudah jadi rancangan sistem informasinya karena buat project UAS semester kemarin gitu. Jadi project ini itu bertujuan lah istilahnya untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memberikan masukan ataupun saran untuk desa, baik kelurahan ataupun tempat-tempat tertentu yang untuk mengatasi permasalahan di desa gitu. Ada kok yang sudah diimplementasikan, mungkin ada di project Desa Cerdas nih. Desa Cerdas itu adalah tempat sampah cerdas. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang lihat atau ada yang belum. Itu kemarin sempat tampil di CTV dan beberapa stasiun TV kemarin. Jadi tempat sampah cerdas itu merupakan karya sistem digital saya semester 3 kemarin. Itu tempat sampah otomatis membuka. Jadi kita tidak perlu memegang tempat sampahnya untuk membuang sampah, karena setelah kita mendekat jarak berapa senti gitu otomatis membuka sendiri gitu. Jadi dia otomatis membuka dan kita tinggal buang sampah. Dan itu di situ dikasih indikator persentasenya gitu. Indikator persentase sampah di dalamnya itu berapa? Apakah sudah penuh ataukah belum, dan juga ada suara uniknya. Gitu. Jadi karya-karya ini semua itu memang didukung sama dosen-dosen informatika UAB Perbanas, teman-teman. Jadi karena dengan dosen-dosen informatika UAB Perbanas ini memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswanya, sehingga mahasiswa yang seperti saya gini ya, yang agak tidak mau diam gitu ya, itu ingin membangun karya ya, kalau dikasih kesempatan gitu langsung saya ambil gitu, seperti itu. Nah, oke. Jadi kayak dari berbagai project dari Kak Five nih, bisa dong Kak kayak abis ini tutor gitu Kak buat teman-teman cara bikin aplikasi-aplikasi biar lolos pendanaan juga, biar kayak Kak Five nih. Boleh. Oke, Kak Five ini kan udah keren juga nih ya Kak ya, udah kuliah terus juga bisa sambil kerja. Iya. Nah, oke. Baik prestasi dan juga karyanya nih. Iya. Rencana atau cita-cita setelah lulus kuliah ini apa Kak? Rencana atau cita-cita setelah lulus kuliah, ini mungkin masih menjadi abstraksi ya, karena takdir tidak bisa ditentukan oleh manusia, karena hanya Tuhan yang bisa menentukan gitu. Jadi manusia bisa berencana. Kalau dari saya pribadi, saya ingin tetap mengembangkan bisnis yang saya jalani saat ini, yakni saya ingin menjadikan Bujang Kreator ini entah itu menjadi CV ataupun PT dalam bidang web development atau enggak desain, itu tetap saya ingin kembangkan. Jadi ingin menjadi bisnis sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu saya ingin tetap berkarir juga di pemerintahan gitu, entah itu BUMN ataupun hal yang sebagainya. Saya ingin tetap berkarir di sana, entah itu kepolisian dan sebagainya, tetap berkarir di sana. Oke, apakah dari jawaban dari apa ini dapat dikatakan di AFF masih belum ada gambaran buat S2 nih kayak, apalagi menikah nih, kalau ada gambaran nih Kak? Oke, terkait S2 kemungkinan masih ada ya, nanti kedepannya saya tidak tahu, tapi tetap diusahakan yang terbaik lah untuk. Kalau nikah sih masih umur 20 tahun ya, jadi mungkin terlalu cepat mungkin ya, karena kita belum mensejahterakan orang tua dan lain sebagainya, masih belum, beberapa masih ada PR lah untuk dalam kehidupan gitu. Jadi perlu dirancang dengan baik, nanti kalau udah fix ya tinggal nikah gitu. Oke, semoga sukses terus ya Kak ya. Amin. Oke, tadi ya teman-teman, pertanyaan yang bikin teman-teman penasaran udah terjawab semua ya sama Kak Five ya. Oke, terakhir nih Kak, bisa dong kasih kesan dan pesan untuk semua penonton yang menonton podcast kita nih Kak. Oke, terkait kesan dan pesan ya teman-teman ya, buat teman-teman semuanya ini mungkin bisa diambil positifnya atau enggak ya. Bagi teman-teman yang memiliki privilege yang mencukupi, entah itu dari segi finansial, kemudian dari segi kekeluargaan, pertemanan, keilmuan dan lain sebagainya, tolong dimanfaatkan dengan baik. Karena tidak semua orang memiliki privilege yang sama seperti yang kita dapatkan saat ini. Jadi penentuan privilege itu tergantung dari teman-teman semua, dari usaha keras teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tidak menggunakan privilege dengan baik dan benar, tentunya akan ada dua pertanyaan. Teman-teman ingin mengembangkan privilege tersebut atau ingin menjatuhkan privilege yang sudah ada. Gitu. Privilege itu tidak hanya tentang finansial kok teman-teman, tapi privilege itu bisa menjadi keilmuan, entah itu soft skill kita yang tinggi, kemudian hard skill kita yang tinggi, ataupun ide-ide kreatif kita itu juga termasuk privilege kalau menurut saya gitu. Jadi manfaatkanlah privilege sebaik mungkin, karena itu juga bisa menjadi peluang dan juga kesempatan
dan bisa jadi menjadi rezeki bagi kita gitu. Jadi awalnya saya juga freelancer itu coba-coba gitu loh. Awalnya coba-coba, akhirnya kok ada peluang terus-menerus, ya saya tekadkan besarkan lagi gitu. Jadi tetap menyemangatkan diri dan juga memberikan ide-ide terbaru sehingga menjadi rezeki gitu. Nggak taunya menjadi rezeki karena awalnya juga otodidak, nggak ada pembelajaran yang kursus dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang di luaran sana memiliki kesempatan untuk ikut kursus, pelatihan dan lain sebagainya, itu juga privilege gitu. Jadi manfaatkan dengan baik dan gunakan dengan baik karena memang privilege itu penting gitu loh bagi kita karena tidak semua orang juga punya. Dan semua privilege ini itu sudah saya implementasikan, salah satunya adalah membangun karya-karya tadi ya, dari rancangan sistem informasi, UI UX ataupun kukenali dan lain sebagainya. Itu juga sudah saya manfaatkan privilege yang ada pada diri saya, entah itu dari sisi hard skill dan juga soft skill, dan ditambah lagi dengan ilmu yang saya dapatkan saat kuliah di Informatika UHAW Perbanas. Tentunya di situ juga dosen-dosen memberikan kesempatan, gambaran, dan juga memberikan informasi-informasi tertentu buat saya untuk mengembangkan skill. Jadi kuliah itu juga sangat membantu loh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin kuliah IT nih, kuliah IT tapi ingin juga belajar bisnis, boleh banget datang di ataupun daftar di kami, bergabung di kami, yaitu Informatika UHAW Perbanas. Di sini kita tidak hanya belajar tentang IT loh, tapi kita bisa belajar tentang rancangan bisnis dan juga proses bisnis yang ada pada saat ini. Karena dunia digital sekarang udah berkembang sangat pesat ya. Jadi tentunya belajar IT juga disembari atau disampingi dengan bisnis juga. Seperti itu sih teman-teman. Kalau ingin teman-teman ingin mendaftarkan diri di Informatika Perbanas, bisa langsung cek di Instagramnya informatika.perbanas ataupun di spmp.perbanas.ac.id. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekilas kesan dan pesan dari Kak Faif pada hari ini, dan juga buat teman-teman jangan lupa kepoin buat teknik informatika di www.perbanas.ac.id ataupun spmb.perbanas.ac.id juga boleh, dan Instagramnya ada di informatika.uhwperbanas. Oke, gitu. dan juga udah terakreditasi sangat baik ya Kak? Ya, baik sekali sudah. Oke, teman-teman bisa langsung aja nih ya Kak untuk mengunjungi website tersebut. Iya. Oke, kita cukupkan sekian sesi sharing pada hari ini. Aku mengucapkan terima kasih buat Kak Faif udah bersedia berbagi pengalaman dan juga sharing ini. Mungkin kita juga bisa sharing lain kali ya Kak ya. Amin. Oke. Sampai jumpa di next episode Useful Conversation 2023-2024. Bye. Terima kasih. Bye.